Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Sahabat Pendekar Pecangon yang dirahmati Allah, kita ketemu lagi di channel Pendekar Pecangon bersama saya di Nur Cahyo. Nah, kembali sahabat, di episode ini saya masih sahabat untuk mengambil hikmah dari kisah sufi, juga masih tentang kejujuran. Kali ini kita akan mengambil hikmah dari kisah seorang ulama besar dari Baghdad, Irak, yang dikenal sebagai penghulu para wali. Ya, siapa lagi kalau bukan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Dan kisah ini terjadi ketika Syekh Abdul Qadir Jailani dalam perjalanan menuju ke Baghdad untuk menuntut ilmu. Jadi waktu itu beliau masih berusia muda. Sebelum berangkat, Syekh Abdul Qadir Jailani diberi bekal atau sangu oleh ibunda beliau, yaitu uang sebesar 40 dirham. Sambil menyerahkan uang tersebut, ibunda Syekh Abdul Qadir Jailani berpesan, "Anakku, ini bekal untukmu berangkat ke Baghdad. Aku pesankan engkau supaya selalu berkata jujur." Nah, itulah pesan yang diberikan oleh ibunda Syekh Abdul Qadir Jailani, supaya selalu jujur. Nah, berangkatlah Syekh Abdul Qadir Jailani ini menuju ke Baghdad. Sesampainya di kota Hamdan, dalam perjalanan menuju Baghdad, Syekh Abdul Qadir Jailani dan rombongan kabilahnya dihadang oleh kawanan perampok. Jadi perampoknya nggak cuma satu, ya banyak. Jadi suatu kawanan perampok dan mencegat kabilah ini dan mengambil barang-barang dagangan yang dibawa oleh kabilah tersebut. Nah, salah satu perampok mendatangi Syekh Abdul Qadir dan bertanya, "Apa yang kamu bawa?" Kemudian dengan jujur Syekh Abdul Qadir Jailani menjawab, "Aku membawa uang 40 dirham." Mendengar jawaban jujur ini, si perampok ini malah menganggap bahwa Syekh Abdul Qadir Jailani ini cuma memperoloknya. Lalu dia pergi dan didatangi oleh perampok yang lain dan kembali ditanya, "Kamu punya apa?" Kembali Syekh Abdul Qadir Jailani menjawab dengan jujur, "Aku punya uang 40 dirham." Mendengar jawaban Syekh Abdul Qadir Jailani ini, si perampok ini heran dan kemudian dibawanya menghadap kepala perampok. Dan oleh kepala perampok ditanya lagi, "Syekh Abdul Qadir Jailani, kamu punya apa?" Dan beliau dijawab, "Aku punya uang 40 dirham." Bahkan menurut cerita salah satu guru saya, uang ini sebetulnya disimpan di lipatan baju yang tidak mudah diketahui dan tersembunyi, sahabat. Dan disembunyikan di lipatan baju dan dijahit oleh ibunya sehingga tidak bisa atau tidak mudah diketahui. Tetapi ketika ditanya oleh perampok, selain menyebutkan jumlah persis uangnya, Syekh Abdul Qadir Jailani juga menunjukkan di mana tempat menyimpannya. Sehingga tentu saja perampok dapat mengetahui di mana uang tersebut disimpan. Nah, karena itulah si kepala perampok tadi bingung, heran. Lalu bertanya, "Kenapa engkau berkata jujur? Apa yang mendorongmu untuk berbuat jujur?" Tanya si kepala perampok. Kemudian Syekh Abdul Qadir Jailani menjawab pertanyaan kepala perampok tersebut. "Ibuku memintaku untuk berjanji agar aku selalu berkata jujur. Maka aku tidak mau mengkhianati janjiku kepada ibuku."
Mendengar jawaban Syekh Abdul Qadir Jailani yang jujur tersebut, si kepala perampok malah tersentuh. Si kepala perampok ini menjerit dan menangis dan berkata kepada Syekh Abdul Qadir Jailani, "Engkau takut mengkhianati janjimu kepada ibumu, sementara aku tidak takut mengkhianati janjiku kepada Allah." Nah, setelah itu kepala perampok tadi memerintahkan kepada seluruh anak buahnya untuk mengembalikan harta yang mereka rampok tersebut kepada kabilah-kabilah. Setelah mengembalikan semua harta yang dirampok dari para kabilah tadi, salah satu dari anak buah kepala perampok tadi berkata kepada pemimpinnya, "Selama ini engkau telah memimpin kami dalam merampok, maka pada hari ini engkau juga memimpin kami dalam bertaubat." Nah, sahabat Bidikar Bojangon, kejujuran dari Syekh Abdul Qadir Jailani tadi telah menyentuh hati kepala perampok untuk bertobat dan tidak lagi mengulangi kejahatannya, dan ini juga diikuti oleh anak-anak buahnya. Maka seketika itu kepala perampok dan anak buahnya semuanya bertobat karena kejujuran dari Syekh Abdul Qadir Jailani. Nah, sahabat, dari kisah ini kita dapat dua pelajaran. Yang pertama tentang kekuatan dan kejujuran yang mampu menyentuh hati seorang kepala perampok dan seluruh anak buahnya. Dan pelajaran yang kedua adalah bagaimana Syekh Abdul Qadir Jailani menjaga amanah dari pesan ibunya, pesan dari ibunda beliau untuk selalu berkata jujur. Nah, semoga dua pesan ini bisa kita amalkan, terutama saya sendiri yang menyampaikan, dan semoga Allah memberikan kita kekuatan untuk mengamalkannya, sahabat. Demikian kisah saya ini, semoga bermanfaat, dan insya Allah kita akan berjumpa lagi di episode mendatang dengan topik dan cerita kisah yang berbeda, tetap di channel yang sama, channel Bidikar Bojangon. Terima kasih sahabat telah mendukung channel Bidikar Bojangon, dan mohon terus mohon dukungannya. Semoga channel Bidikar Bojangon bisa terus berkembang dan memberikan banyak manfaat bagi para viewer, bagi para subscriber dimanapun berada. Saya akhiri perjumpaan kita pada episode ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Bojangon. Namun sahabat, pada kisah ini Syekh Abdul Qadir Jailani masih berusia muda. Dan kisah ini terjadi dan kisah ini terjadi ketika Syekh Abdul Qadir Nah, sebelum berangkat Syekh Abdul Qadir sambil menyerahkan uang tersebut, ibunda Syekh Abdul Qadir susah amat sih. Kemudian Syekh Abdul maka seketik